Hai Sobat YouTube, kali ini saya mau review nih rice cooker mini yang saya beli di Shopee yang harganya tuh parah murah. Jadi harganya tuh cuma 80.000 ya, segini udah bisa nanak nasi. Jadi ini cocok banget buat anak kos-kosan, orang kontrakan, atau yang masih suami istri cuman sepasang belum ada anak. Nah ini cocok banget nih. Jadi sekecil ini saya beli 80.000, dalamnya seperti ini. Nah teflonnya nggak bisa dilepas, jadi emang nyatu begini. Nah kalau keterangannya di Shopee itu dia bisa masak nasi 1,8 liter, bener nggak? Nah tapi ternyata sekecil ini tuh sebenarnya nggak muat sampai 1,8 liter ya teman-teman. Ini ya paling hanya setengah kilo aja muatnya di sini, jadi nggak sampai setengah liter lah muatnya, setengah liter beras ya. Nah kalau dengan harga 80.000 ini sebenarnya worth it nggak sih? Dan barangnya tuh berkualitas nggak? Jadi pengalaman saya masak nasi pakai ini ya seperti saya masak nasi dengan rice cooker Magicom yang lain ya, dan memang bisa mateng memang. Dan ini tombolnya itu pencetannya bukan yang pencetan gitu, tapi ini hanya kayak sensor. Jadi ini pilihannya bisa buat menghangatkan, terus ini buat kemasan pas kuah ya, sayur kuah, terus ini untuk bikin bubur, dan yang ini untuk masak nasi. Nah tapi saya biasanya sih cuman buat masak nasi aja. Nah ini nggak otomatis ya teman-teman, jadi kalau kita masak itu kita nyalain, kita pencet-pencet ini sampai di bagian rice cooker ini. Nah nanti kalau udah matang dia berkedip dan dia harus dimatikan atau dipindah ke keep warm. Tapi pengalaman saya pakai ini, kalau kita nggak copot colokannya, nggak kita matikan, meskipun ini udah dipindah ke keep warm, itu tetap gosong ya teman-teman. Jadi malah berkerak, jadi gosong. Terus cepet basi nggak ya nasinya? Ya, saya ngerasa kalau masak di nasi ini kalau nggak kita pindah, itu tuh cepet basi, bahkan berair gitu. Jadi nggak kayak di Magicom atau rice cooker yang pada umumnya itu kan awet ya. Kalau ini tuh cepet basi. Nah awal saya beli tuh saya kaget ya, karena awal masak tuh kok bau nasinya tuh kayak bau plastik ya. Kupikir bakalan bau plastik terus, karena kebetulan ini bahannya tuh memang dari plastik, ini keramik, ini kayaknya plastik gitu, ini kaca ya, ini kaca. Nah pikir karena ininya plastik, terus penutupnya nggak rapat, cuma begini aja ya, cuman begini aja temen, nggak ada nginci-ngincinya. Nah makanya bau plastik terus, ternyata enggak, kan bau plastiknya tuh hanya di awal-awal beli aja, setelah itu enggak. Cuman aku sih nggak saranin ini untuk penggunaan jangka panjang ya, karena yang di sini tuh berkarat nih teman-teman, tutupnya tuh berkarat kayak gini. Nah jadi kan berbahaya kalau ada karat dalam nasi. Jadi kalau untuk penggunaan jangka panjang sih nggak saya sarankan. Kalau kalian mau beli Magicom atau rice cooker, mendingan beli yang biasanya aja, yang merek Cosmos, Sanko, Seni, dan yang lain-lain lah gitu ya. Jangan beli yang seperti ini, karena ini memang bisa masak nasi, tapi untuk keamanan buat kesehatan kita tuh nggak ngejamin. Karena yang tadi pertama itu bau plastik waktu pertama masak. Terus di sini ada nih berkarat. Terus kalau masak itu kalau nyuci ini itu ribet karena teflonnya nggak bisa dilepas ya. Sedangkan di sini tuh kan ada, di dalamnya ada mesin-mesinnya, ada kabel-kabelnya, takut konslet kan. Jadi kalau nyuci itu benar-benar kalau bisa dikenain air tuh cuma di sini aja, terus dibuang gitu. Nah di sini nggak usah dicuci ya teman-teman, cuma dilap-lap aja. Ini kebetulan berapa lama sih saya pakai ini? Ini saya nge-review setelah pemakaian 3 bulan, dan 3 bulan udah berkarat seperti ini. Dan disitu saya udah nggak mau pakai lagi karena saya takut ya. Terus masak nasi di sini tuh cepet apa lama sih matangnya? Masak nasi di sini tuh cepet ya teman-teman, karena kan memang kebetulan beras yang dimasak tuh hanya setengah liter ya, jadinya cepet. Nggak kayak kita kalau masak 1,5 sampai 2 liter kan otomatis lebih lama ya, kalau ini lebih cepat. Oh ya kebetulan kan kemarin saya beli
rice cooker ini tuh karena saya ingin bisa buat dibawa bepergian, karena ukurannya kecil kan, enak, simple gitu, nggak menuhin tempat kalau dibawa pergi. Ternyata nggak enak teman-teman karena tutupnya tuh nggak ngunci, jadi misalnya kegoyang gitu, nah tuh kan, nah kegoyang itu tutupnya tuh langsung copot, langsung lepas, jadi nggak enak sih. Tetap enak pakai magicom biasanya, rice cooker biasanya, kalau ini tuh lepasan gitu loh. Nah habis itu kalau kita masak nasi pakai ini, biasanya kan di magicom itu ada lubangnya di sini, terus ada kantong airnya di sini. Nah itu uapnya bisa keluar kan. Kalau di sini ini emang udah ada lubangnya ya, cuman nggak tahu kenapa memang uapnya keluar di sini, tapi airnya tuh nggak mau keluar gitu loh. Jadi itu basah, cenderung basah. Makanya kalau masak pakai ini itu airnya dikit aja, karena airnya tuh cuman bolak-balik di sini, uapnya tuh nggak bisa keluar ya. Makanya itulah kenapa mungkin cepet basnya karena itu, karena kerendam airnya tuh banyak. Kalau ngomong recommended nggak sih ini barangnya dibeli? Menurut aku nggak recommended ya, demi keamanan dan kesehatan kalian. Memang ini bisa buat masak nasi, cuman ini nggak recommended untuk jangka panjang. Saya sih khawatir dengan keselamatan kesehatan kalian sih, karena ini udah berkarat, terus bahannya juga kita nggak ngerti ya, ringkih seperti ini. Bayangin dong, hanya 80.000 loh, kita udah bisa beli ini, murah banget. Jadi kalau saya sih nggak recommended ya, meskipun ini buat anak kos sekalipun. Anak kos memang cenderung biasanya yang penting makan, tapi kalau menurutku orang ini sekali beli, kita beli magicom tuh kan sekali beli awet bisa 3 tahun 4 tahun ya, mendingan sekalian aja yang pakai magicom ini yang punya Cosmos, nah dan lain-lainnya itulah, pokoknya mereknya apa saya nggak hafal ya, Miyako dan lain-lain. Yang paling kecil kan harganya 180.000-an lah, mendingan yang itu. Beda 100.000 tapi dijamin kesehatannya, kalau ini nggak dijamin, jadi aku nggak saranin untuk beli rice cooker ini. Jadi ngomong ini awet apa enggak, ya sejauh ini saya pakai udah 3 bulan dan nggak ada masalah sih. Jadi sekian review dari saya ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ada yang penasaran pengen nyobain beli ini, mendingan nggak usah deh, karena ini nggak aman buat kesehatan kalian. Meskipun murah, lebih baik selisih 100.000 tapi awet sampai 3, 4 tahun, 5 tahun, tapi terjamin kesehatan kalian. Oke, kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Bye!